Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Irmana Syadrianti dengan NIM 214110301049. Di sini saya akan membandingkan antara buku dengan e-book. Langsung saja, apa sih kelebihan dan kekurangan dari buku? Yang pertama, kelebihan dari buku itu tidak mudah merusak mata. Saat membaca e-book, layar mata kita kan akan cepat lelah akibat layar radiasi ponsel ataupun laptop yang kita tatap itu. Yang kedua yaitu tidak mudah terdistrak. Yang ketiga bisa dicoret-coret. Salah satunya karena bisa mencoret-coret buku bacaan atau sekedar memberikan tanda menggunakan pensil warna atau memberikan catatan-catatan kecil dari pemikiran kamu, itu biasanya menggunakan sticky note gitu ya, atau kita juga bisa di buku itu sendiri kita coret-coret. Yang keempat yaitu lebih personal dan spesial. Kenapa lebih personal dan spesial? Spesialnya itu buku itu bisa kita berikan sebagai hadiah untuk orang lain. Begitu. Yang kelima yaitu bisa diwariskan. Selanjutnya yaitu kekurangan dari buku. Yang pertama itu lebih ribet dan berat. Mengapa? Karena buku itu kan bentuknya itu ada bentuknya, makanya kita tuh kalau membawa buku itu kan kadang ada berat gitu di tas penuh, jadinya berat. Yang kedua yaitu perlu ruang penyimpanan. Yang terakhir yaitu semakin lama digunakan yaitu semakin rusak dan kadang jelek, karena kita kan sering membaca buku ya, kita bolak-balik membuka halaman gitu kan pasti cepat rusak gitu. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari e-book. Yang pertama, kelebihan dari e-book itu lebih praktis dibawa. Karena kan e-book itu biasanya itu terletak di smartphone atau semua filenya itu di smartphone gitu. Jadi lebih mudah dibawa dan praktis. Dan kedua yaitu harganya lebih murah. Mengapa lebih murah? Karena kalau kita membeli buku cetak itu kan biasanya kalau yang asli ya bukan yang KW itu sekitar 50 ribuan ke atas. Itu lebih mahal ya daripada e-book sendiri. Yang ketiga itu ramah lingkungan. Pastinya e-book itu lebih ramah lingkungan karena e-book itu tidak memerlukan kertas, tinta, dan mesin. Dan sedangkan buku itu menghabiskan kertas gitu. Dan yang keempat, sekali klik dan geser. Namanya juga ini kan mengandalkan teknologi. Tidak heran jika e-book ini pun juga bisa memanjakan kamu setiap kali hendak membaca. Dan pindah lembar berikutnya tinggal mengeklik atau menggeser layar smartphone kamu. Terus ya e-book itu banyak buku dalam satu genggaman. Maksudnya itu tidak perlu membawa buku yang berat. Kamu dengan e-book di smartphone-mu itu udah ada berbagai macam jenis buku. Mau buku bacaan, buku novel, ataupun buku pelajaran-pelajaran yang kita perlukan. Selanjutnya yaitu kekurangan dari e-book. E-book ini tidak bisa di-print. Yang kedua yaitu membuat mata cepat lelah karena kita terbiasa melihat layar smartphone atau monitor laptop. Mungkin dalam membaca e-book dalam waktu yang lama ini akan membuat mata kita cepat lelah, ngantuk, dan kurang konsentrasi. Yang ketiga yaitu membutuhkan daya listrik ataupun internet. Begitu. Bisa dilihat tentu saja setiap orang itu kan memiliki selera masing-masing dari apa yang diinginkannya. Keduanya memiliki sisi keunggulan dan kekurangannya masing-masing antara e-book dan buku. Memang jika dilihat dari kemutahiran teknologinya, e-book yang paling unggul secara teknologi. Selanjutnya yang terakhir yaitu media yang menurut saya penting dan apa itu alasannya. Yang pertama itu ada YouTube. Mengapa penting? Karena di YouTube itu tidak hanya memuat sebuah video yang hanya untuk hiburan, tetapi banyak video untuk pembelajaran, terus
pengalaman, dan banyak lagi. Yang kedua itu ada WhatsApp. Mengapa penting? Menurut saya semua orang itu pasti memerlukan WhatsApp, atau biasa disebut sering disebut dengan WA, karena untuk memudahkan komunikasi kita di WhatsApp juga bukan hanya untuk sekedar sebagai kirim pesan gitu ya, tetapi banyak fitur dari WhatsApp yang memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang-orang. Selanjutnya itu menurut saya yang penting itu ada WeTV. Mengapa WeTV? Kita itu kan sebagai mahasiswa kita membutuhkan hiburan ya untuk supaya nggak stres gitu lah otaknya. Di WeTV ini kan banyak sekali film-film yang dapat kita tonton untuk sebagai hiburan kita dan mengisi waktu luang kita. Terima kasih. Cuma itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, karena setiap manusia itu pasti ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.